Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa kita hentikan. Ia berjalan tanpa menunggu siapapun, meninggalkan jejak-jejak kenangan yang perlahan berubah menjadi cerita. Hari ini, ketika wajah-wajah yang dulu muda kembali berkumpul, ketika rambut yang dulu hitam mulai dihiasi uban, ketika langkah yang dulu berlari kini berjalan lebih tenang, kita tersadar bahwa ternyata waktu telah membawa kita sangat jauh. Namun, hati kita masih tertinggal di satu tempat yang sama, bumi kandung, SPN Batua. Di tempat inilah kita dipertemukan oleh takdir. Sebanyak 1070 orang calon polisi asal pengiriman Polda Sulsel, Polda Sultra, dan Polda Jawa Timur berkumpul. Tidak saling mengenal, tidak mengetahui asal-usul satu sama lain, tetapi dipersatukan oleh satu mimpi menjadi seorang polisi. Masih ingat saat pertama kali memasuki gerbang SPN, ada yang diam-diam menangis, ada yang pura-pura kuat, ada yang setiap malam menghitung berapa lama lagi waktu bisa pulang. Masih ingat Aula Subarkah? Suasana hening, semua serius saat semua sedang menerima arahan KSPN. Namun tiba-tiba terdengar suara siulan. Ketika ditanya siapa pelakunya, tak seorang pun mengaku. Tak ada yang bicara, yang ada hanyalah solidaritas. Diam. Akhirnya seluruh angkatan berguling bersama di lapangan hitam. Lalu ada kisah legendaris yang mungkin tidak pernah diajarkan dalam buku pelajaran, tentang bagaimana gayung mandi berubah fungsi menjadi alat operasi rahasia, operasi penyelundupan makanan. Kita juga pernah menjadi ahli dalam bertahan hidup saat stok pakaian sudah mulai menipis, saat energi untuk mencuci sudah habis, maka dimulailah operasi senyap. Baju dalam berpindah tangan, kaos berpindah pemilik. Pagi harinya terjadi investigasi besar-besaran. Dan lucunya, kadang yang memakainya pun sudah tidak tahu baju itu milik siapa. Begitulah rasa persaudaraan kita, rasa memiliki kita sangat tinggi, termasuk pakaian tidak peduli itu punya siapa. Masih ingat ompreng, tempe yang ukurannya seperti tak pernah berubah, dan ayam yang selalu habis sebelum hitungan ketiga selesai. 1, 2, 3, habis! Di ruang kelas, kita punya cerita, mencari posisi paling strategis, dekat jendela, karena angin adalah sahabat terbaik saat kantuk menyerang. Ada yang berhasil mencuri waktu beberapa menit untuk terlelap. Namun ketika instruktur mengetahui pelajaran berubah menjadi latihan merayap, dan materi pelajaran harus diulang dari awal. Kemudian datang masa penutupan basis. Perjalanan menuju bilik-bilik, langkah demi langkah, kaki mulai lecet, kulit mulai mengelupas, dan saat itulah benda yang tidak pernah diduga menjadi penyelamat. Ya, Softex yang seharusnya punya fungsi lain berubah menjadi pelindung telapak kaki para pejuang. Belum lagi kisah ransel yang seharusnya diisi pasir 5 kilogram. Namun kreativitas angkatan TFTT Polda Sulsel memang luar biasa. Pasir diganti roti bungkus. Dari luar terlihat penuh, dari dalam jauh lebih ringan. Ada momen yang selalu membuat jantung berdebar. PLB, panggilan luar biasa. Sirine berbunyi, tembakan terdengar. Semua berlari, semua panik, semua bersiap. Namun di tengah kepanikan itu, ada yang salah memakai sepatu, ada yang terbalik memakai kaos kaki, ada pula yang lupa perlengkapan, bahkan ada yang tanpa sadar membawa bantal ke lapangan pemeriksaan. Mungkin karena antara mimpi dan kenyataan saat itu memang sangat tipis. Kemudian tibalah hari pelantikan, hari yang membuat orang tua kita menangis bangga. Hari ketika kita resmi menjadi anggota Polri. Namun hari itu juga menjadi awal perpisahan. Penempatan datang. Ada yang ke kota, ada yang ke pelosok, ada yang ke pegunungan, ada yang ke pesisir. Jarak memisahkan langkah kita, namun tidak pernah memisahkan hati kita. Waktu terus berjalan.
karir berkembang. Hari ini di antara kita ada yang telah menjadi perwira, ada yang menjadi kasat reskrim, kasat intelkam, kasat narkoba, kapolsek, kanit, paur, dan beberapa jabatan lainnya. Dan ada kebanggaan lain yang tidak kalah indah. Hari ini sebagian putra-putri kita telah menjadi anggota Polri, mengikuti jejak kita, melanjutkan pengabdian yang pernah kita mulai. Sebagian lagi menjadi aparatur pemerintahan, menjadi mahasiswa, menjadi pribadi-pribadi hebat yang membawa nama baik keluarga. Namun ketika hari ini kita kembali bertemu, tidak ada pangkat dan jabatan. Yang ada hanyalah sahabat lama, saudara seperjuangan, saudara yang pernah tidur berdesakan di dalam barak yang sama, keluarga besar angkatan TFTT Polda Sulsel. Semoga hari ini bukan sekedar temu rindu, melainkan awal dari kisah-kisah indah yang akan terus kita rajut bersama. Semoga kelak di pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih dapat saling menyapa dengan mata yang berbinar, dengan senyum yang tulus, dan dengan hati yang tetap merasa dekat meski jarak pernah memisahkan. Dan semoga angkatan TFTT Polda Sulsel akan selalu menjadi rumah yang tak pernah kehilangan cahaya, tempat setiap langkah yang lelah selalu menemukan jalan untuk kembali. Namun sahabat, tidak semua dari kita bisa hadir hari ini. Ada nama-nama yang dahulu berdiri dalam barisan yang sama, berlari bersama, tertawa bersama, dihukum bersama. Namun hari ini mereka telah mendahului kita. Mungkin raga mereka telah tiada. Mereka tetap hidup dalam setiap kenangan, setiap cerita, dan mungkin raga mereka telah tiada. Namun mereka tetap hidup dalam setiap kenangan, setiap cerita, dan setiap doa yang kita panjatkan. Karena keluarga angkatan TFTT Polda Sulsel tidak pernah kehilangan anggotanya. Mereka hanya berpindah tempat di dalam hati kita. Dan pada akhirnya kita rindukan, dan pada akhirnya kita menyadari yang paling kita rindukan bukan gedungnya, bukan lapangannya, bukan seragamnya. Yang paling kita rindukan adalah orang-orangnya. Kalian satu angkatan, satu perjuangan, satu keluarga, angkatan TFTT Polda Sulsel. Karena waktu boleh berlalu, usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, namun persaudaraan yang lahir di bumi kandung SPN Batuah akan tetap hidup hari ini, esok, dan selamanya.